Bismillahirrahmanirrahim. Belakangan atau pada zaman sekarang ini sering kita lihat orang-orang yang sibuk melempar aib orang lain di sosial media. Nah, adakah solusi bagi kita untuk kemudian membentengi diri kita agar tidak ikut menyebarkan aib orang lain? Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya di ayat pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bahwa sudah makin dekat yang namanya apa? Hari perhitungan bagi manusia, hari hisabnya, hari kiamat. Tapi orang-orang dalam keadaan dua. Yang pertama ghaflah dan yang kedua mu'ridun. Ghaflah itu artinya adalah lalai, lalai kita. Kita lalai dengan keimanan kita lalai menjaga lisan kita lalai menjaga telinga kita. Semua yang diberikan nikmat oleh Allah ini malah kita gunakan untuk maksiat. Oleh karena itu, mulai hari ini kita camkan bahwa apa? Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita dengarkan, setiap yang kita ketik melalui jari-jari kita, maka kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Titik komanya yang kita ketik di handphone kita, kelak Allah mintai pertanggungjawaban. Bayangkan kalau ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki isinya maksiat semua. Dan kemudian lisan kita sibuk membuka aib orang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bahwa apabila ada seseorang yang sibuk mencari-cari aib sesama orang muslim lainnya. Maka Allah akan mencari aibnya. Pada saat Allah mencari aibnya maka pastikan bahwa orang ini akan Allah permalukan walaupun dia berada di dalam rumahnya. Subhanallah. Bayangkan kalau Allah yang cari aib kita pasti ketemu enggak? Pasti. Dibeberin semuanya maka seperti yang Habib bilang tadi. Apabila kita semua di sini dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya enggak ada yang berani ada di studio ini. Enggak ada yang berani ngadep ke kamera. Oleh karena itu Allah jaga. Kalau Allah sudah jaga kita jangan bongkar-bongkar. Begitu kan? Pada saat Allah sudah tutupi, jangan sampai kemudian kita malah menyebarkan. Subhanallah. Allah saja maha menutupi aib. Kita ini siapa? Kita sekarang dengan amal ibadah kita yang sekarang saja, dengan puasa yang kita lakukan, dengan sholat yang kita lakukan, udah pasti masuk surga belum Bu? Belum pasti. Apalagi ditambah sama pakai ngomongin orang. Ingat. Bahwa selalu posisikan diri kita. Diri kita jauh lebih tidak soleh dibanding orang lain. Kalau kita keluar rumah melihat orang lain. Maka kita lihat orang ini pasti jauh lebih soleh dari saya. Begitu. Oleh karena itu untuk jauh lebih jauh membahas masalah ini. Maka kami mohon kepada guru kami Habib Novel untuk kemudian memberikan nasihatnya. Jazakumullah khairan. Bahasanya sangat dalam itu maknanya. Ya, maknanya sangat dalam. Cuman ibu-ibu ini tadi dengerin bener enggak nih? Nah, sedang masalah kita ini kita kurang mendengarkan ya. Maka di bagian ujung ini pemirsa dimanapun berada untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ini karena ada satu yang sangat menarik. Ada seorang ibu-ibu almarhumah sudah meninggal dunia. Ya. Itu pernah di ICU selama 11 bulan. Karena operasi jantung bypass, kemudian operasinya nggak berhasil, kemudian dibawa kembali ke Indonesia, dirawat di ICU selama 11 bulan. Tapi selama 11 bulan itu wajahnya selalu tersenyum. Tidak pernah mengeluh. Yang di samping kanan, di samping kirinya udah pada berangkat ke alam baka. Tapi ibu ini tetap tersenyum. Sampai akhirnya suster yang merawat pun tadinya tidak berhijab jadi berhijab. Karena ibu ini walaupun selang di mulutnya dan lain sebagainya tetap dia pakai hijab dan selalu tersenyum. Akhirnya panjang umur. Ya setelah itu panjang umur sehat kemudian tiba waktunya meninggal dunia. Nah satu amalannya yang luar biasa yaitu di sepertiga akhir malam selalu bangun dan mengucapkan ya Allah. Aku maafkan semua orang yang berbuat buruk kepadaku. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang menggunjing aku. Ya Allah, aku maafkan siapapun yang punya dosa kepada aku. Jadi memaafkan orang lain.
Kalau kita itu pengen dimaafkan oleh Allah Ta'ala, maka biasakan kita memaafkan orang lain. Dan itu betul-betul dengan diucapkan, minta. Makanya amalan para wali, dikatakan orang itu bisa jadi wali hanya karena baca doa ini. Hanya karena baca doa ini. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad SAW. Memang doa ini panjang ya. Cari dunia maya, insya Allah dapat doa tersebut. Atau tanya sama ustadz sekitar ya. Tanya ustadz, ini ada doa saya dengar dari Islam itu indah tuh. Disampaikan doanya katanya insya Allah yang baca jadi waliullah. Karena isi doa itu memintakan ampun untuk muslimin. Mintakan agar aib muslimin itu ditutup, kekurangannya ditambal. Nah, kalau kita pengen aib kita ditutup, nomor satu, doakan orang lain agar aibnya ditutup. Nomor dua, ya tutup aib orang lain. Jangan suka buka aib orang ya. Tutup aib orang lain. Udahlah ngapain ngomongin orang. Iya. Wong kita ini ngurus diri kita sendiri ngadep Allah sibuk nanti kok. Apalagi masih ada embel-embel orang lain mau ikut-ikut campur ya. Dosa orang, urusan orang kita dimintai pertanggungjawaban. Ngapain kita buat diri kita repot susah. Kalau ada orang ngajak kita untuk ngobrol tentang aib orang lain, tinggalkan saat itu juga, tapi caranya santun. Caranya santun bagaimana? Maaf bu, saya lagi ada perlu, kemudian pergi. Nah kalau udah selesai ngobrolnya balik lagi. Enggak dusta, dalam hati ngomong, perlunya apa? Perluku ninggalin kamu. Ya, perluku ninggalin kamu, tapi jangan diucapin. Ya, cukup itu dalam hati. Ya, insya Allah sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menutup aib-aib kita semua. Dan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz Maulana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib hambanya merupakan bentuk kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Ditutupinya dosa-dosa itu yang berlaku di dunia. Karena apa? Untuk menunggu tobat kita. Tapi ingat, ketika manusia tidak bertobat, maka aib itu pun dibuka di hari kemudian. Maka di dunia ditutupi aib itu dari manusia oleh Allah. Kemudian kita bertobat supaya aib itu tidak dibuka nanti di akhirat. Dan dipermalukan, nauzubillah summa nauzubillah. Untuk itu jangan berlengah, ayo perbaiki diri sebelum kita dibongkar aib kita. Amin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga kita selalu merasa malu terhadap diri kita sendiri setiap kali kita menginjakan kaki di muka bumi ini insya Allah. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita, kepada Habib Novel, Ustadz Maulana, Ustadz Abu Fida dan juga Ustadz Kafi. Terima kasih banyak kepada bintang tamu kita, terima kasih banyak Kak Andara. Dan buat seluruh jamaah baik yang ada di rumah maupun ada di studio, terima kasih banyak kita sudah belajar. Hari ini di Islam itu indah, insya Allah berkah dan bisa mendapatkan manfaat buat semuanya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya Caca Frederika, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah jamaah saya udah sampai di Trans Studio Mall Bali. Saya janjian sama Ustadz Maulana di sini supaya nggak cari-carian, jadi kita kumpulnya di lobi aja. Tapi ngomong-ngomong nih Ustadz Maulana kemana ya? Atau jangan-jangan dia belum sampai? Jamaah, ini mallnya besar sekali, jadi aku cari-cari dulu ya. Pak, ini bener kan Trans Studio Bali? Wah benar, sini dah. Oh iya, terus kalau orang mau cari-cari, ini namanya apa di sini? Ticketing atau apa? Pusing aku cari teman saya namanya Padli. Apakah dia yang hilang atau aku yang menghilang? Mbak, ini bener kan Trans Studio Bali? Nggak ada lagi yang lain? Ah ini dia, Cuma saya cari ini satu-satunya? ketemu. Assalamualaikum. Ustadz, saya nyariin. Cari di bawah, bukan di sini. Bukan lantai 2? Bukan, lantai 1 di bagian belakang sana. Aduh. Jadi kan kita di lobi. Oh iya, di Ini kita lobi. jalan-jalan. Yang membuat, karena gini, ketika kita sudah masuk ke dalam, itu gairah untuk melihat-lihat ke dalam, itu tidak bisa nunggu-nunggu lagi. Bener. Sampai aku tertarik untuk naik ke lantai 2. Sabar ya, nggak usah belanja dulu ya. Kita langsung ke sana aja yuk, udah Penasaran. ditunggu. Jamaahnya udah nunggu Bisa di nggak bawah. aku lihat-lihat dulu lagi? Jangan, kita selesai acara aja. Boleh, Ya, boleh. yuk. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Masya Allah senang banget hari ini. Ya. Islam itu indah.
Studio Mall Bali. Oh, tepuk tangan dong Bu. Ini ngomong-ngomong bicara masalah tentang Trans Studio Mall Bali. Trans Studio Mall Bali. Ini senang banget Pak Ustadz, karena kan bicara masalah mall ini kan apa aja kan ada di sini. Segala sesuatu kebutuhan kita tuh tersedia. Iya. Dari mulai kebutuhan pokok sampai kebutuhan yang di luar yang pokok. Iya. Ibu-ibu itu kalau ngelihat mall, apalagi kalau mall banyak diskonnya. Iya. Ya Bu ya? Kalap Bu? Kalap nggak Bu? Kalap nggak Bu? Kalap ya Bu ya? Senang nggak Bu? Saking semangatnya, Nah. mau belanja lihat, lupa bawa anak. Anaknya ketinggalan, ya Bu ya? Ada yang kayak gitu Bu? Ada ya Bu ya? Tapi kalau bisa seandainya, kalau misalnya ibu-ibu ini terus dia kalap, dia pengen lihat sesuatu, akhirnya dia lupa dengan anaknya, terus apa yang harus dilakukan atau bagaimana baiknya Ustaz? Silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang kalap, lupa, terus terang satu hal buat kita sebagai manusia, makhluk pelupa. Makhluk yang lupa. Karena lupa itu bagian daripada kebaikan buat kita. Pelupa itu mengantarkan kita untuk melupakan sesuatu yang buruk. Betul? Betul. Sehingga tidak ada timbul dendam. Cuma dalam hal lupa ini bisa jadi penyakit yang berbahaya bagi penuntut ilmu. Karena ingatan itu dibutuhkan untuk menyimpan memori, untuk memperbaiki, untuk menyampaikan kepada seseorang. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau berbicara tentang kalau belanja, otomatis karena di sini ada sisi mohon maaf hubungan antara sesama manusia. Ada kebutuhan, ada keinginan, ada kebutuhannya sehingga tersampaikan, tersalurkan keinginan itu lewat yang sudah disiapkan seperti pasar, Betul. mall atau tempat belanjaan itu. Untuk itu ibu-ibu kalau mau ke pasar, mau belanja, mau ke mall, usahakan buat catatan dari rumah. Apa-apa yang mau dibeli dulu. Benar. Sudah dicatat, jangan lupa lihat kemampuannya. Jangan sampai, mohon maaf, kan keuangan dibagi 3. Sepertiga biaya bulanan, sepertiga biaya harian, dan sepertiga lagi biaya tak terduga. Jadi jangan langsung dihabiskan semuanya. Dibagi 3 dulu. Ya Bu ya? Ibu. Bu. Kalau sampai mohon maaf di mall, jangan lupa siapa yang ikut sama kita dicatat, diingat. Bawa anak, pulang-pulang gak bawa anak, mana anaknya? Kalau perlu bawa anak juga dicatat. Dan ingat, jangan sampai mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Terima kasih banyak Ustaz Maulana ya, penjelasannya ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Terima kasih banyak juga buat semua nih jemaah yang hadir di sini ya di Iya. Trans Studio Mall Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Tadi kita sudah ketemu dengan jamaah Trans Studio Bali. Seru banget kan? Aduh, terima kasih banyak ya buat seluruh jamaah yang sudah hadir di kota Bali. Jangan lupa ya, terus saksikan Islam itu indah ya. Jamaah, alhamdulillah.